Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Anzani dan ini dia videoku. Di video kali ini aku akan share lagi untuk latihan soal TIU persiapan tes kedinasan tahun 2024. Buat teman-teman yang baru nonton, jangan lupa untuk like, comment, share, dan tentunya subscribe. Dan di video kali ini kita akan share lagi untuk soal verbal untuk subtes silogisme. Semoga video ini bermanfaat dan ini dia di video kali ini. Latihan soal dan trik menjawab soal TIU persiapan tes kedinasan tahun 2024 untuk materi silogisme. Di sini aku mau mengingatkan terlebih dahulu untuk materi tes intelijensi umum itu terdiri dari 3. Pertama ada verbal, terdiri dari analogi, silogisme, dan juga analitik. Lalu yang kedua ada numerik, terdiri dari deret angka, numerik berhitung, soal cerita, dan perbandingan kuantitatif. Lalu yang ketiga ada figural, terdiri dari figural analogi, figural ketidaksamaan, dan juga figural serial. Materi singkat tentang silogisme. Tes silogisme dilakukan untuk menguji kemampuan mendapatkan fakta pada pernyataan dan manipulasi informasi tanpa mengubah maknanya. Dalam tes silogisme diperlukan ketelitian, kecermatan, ketenangan, dan juga konsentrasi. Silogisme tersusun atas permis mayor dan juga permis minor. Permis mayor adalah permis yang mengandung predikat, sedangkan permis minor adalah permis yang mengandung subjek. Jadi, secara garis besar, untuk permis mayor itu adanya predikat, sedangkan untuk permis minor ditandai dengan adanya subjek. Silogisme harus terdiri dari 3 term, yaitu ada subjek tentunya, lalu ada predikat dan term sebagai penengah. Lalu kesimpulan atau konklusi dapat diambil jika terdapat term penengah yang menghubungkan keduanya. Jadi kalau misalnya teman-teman menemukan soal di mana kesimpulannya itu tidak memiliki term penengah, maka tidak bisa dibuat kesimpulan seperti itu. Dan langsung saja kita ke latihan soal dan trik menjawab soal untuk silogisme. Pertama, nomor 1, pernyataan jika langit mulai berwarna orange, maka hari mulai senja. Setara dengan apa? Apakah A, B, C, D, ataukah E? Untuk teman-teman yang mau coba menjawab, bisa di-pause dulu videonya dan nanti di-play lagi, disamakan apakah jawabannya sesuai atau tidak. Oke, untuk soal nomor 1, ini bentuknya adalah jika maka ya, teman-teman. Di sini ada kata-kata jika, di sini ada maka. Ingat, jika P maka Q. Kesimpulannya itu bisa jika Q maka P, atau jika negasi Q maka negasi P. Jadi antara dua ini ya, jadi tidak keluar dari yang lain. Nah, kita lihat nih yang setara dengan pernyataan ini. Yang A, jika hari mulai senja, maka langit mulai berwarna orange. Jika hari mulai senja. Hari mulai senja berarti Q. Lalu di sini maka langit mulai berwarna orange. Langit mulai berwarna orange. Ini betul ya, Q maka P. Tapi kita lihat nih. Yang lainnya, yang B. Ini bisa jadi nih. Lalu kita lihat yang B. Langit belum mulai berwarna orange atau hari mulai senja. Berarti ini di sini kita lihat nih, langit belum mulai warna orange. Di sini langit mulai berwarna orange. Di sini atau hari mulai senja. Nah, teman-teman harus lihat kalau misalkan bentuknya jika maka, setaranya itu dengan pernyataan jika maka lagi. Nah, berarti untuk yang B kita hindari nih. Lalu yang C juga sama ya, tidak ada bentuk jika maka. Yang D juga tidak ada kata jika maka. Nah, terakhir ada yang E nih. Jika langit belum berwarna orange, maka hari mulai senja. Ini belum berwarna orange, itu negasi dari P ya. Lalu yang ini dia Q. Ini salah ya. Jadi harus, kalau P maka Q, harus kesimpulannya Q ketemu P atau negasi Q ketemu negasi P.
Oke, jadi jawaban nomor 1 adalah yang A. Buat teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal nomor 2, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Di perpustakaan dilarang berisik. Orang yang berteriak termasuk berisik. Sinta sedang berteriak. Nah, dari pernyataan-pernyataan ini, kesimpulan yang benar dari ketiga pernyataan tersebut adalah untuk menyelesaikan soal nomor 2, kita lihat ada kalimat yang diulang ya, yang sama nih, berisik-berisik. Jadi, cara cepatnya kita harus mencari jawaban di pilihan jawaban antara A, B, C, D, atau E. Ada kata-kata yang memuat ini, berisik, gitu. Jadi, yang B memungkinkan, lalu yang E memungkinkan. Terus yang A juga memungkinkan. Nah, berarti yang tidak memungkinkan itu adalah yang C dan yang D. Gitu. Jadi sisa A, B, dan E. Jadi cara menyelesaikannya seperti ini untuk yang versi cepatnya. Selanjutnya, kita lihat nih, subjek, walaupun ini objek ya, tapi dia berposisi sebagai subjek di kalimatnya gitu. Jadi di sini kalimatnya adalah di perpustakaan gitu. Terus kita lihat subjek lain yaitu Sinta nih. Ini sebagai subjek. Kalau misalkan di silogisme ada subjek, maka pastilah nanti jawabannya berupa subjek juga. Kita lihat A ini dalam subjek, B juga subjek, dan E juga subjek. Ya, subjeknya Sinta nih, ketiga-tiganya. Nah, sekarang karena pernyataan ini satu sama lain, dia sambung-menyambung gitu, maka di sini di perpustakaan dilarang berisik. Siapa yang di perpustakaan? Yaitu Sinta, karena Sinta sedang berteriak, gitu. Orang, di sini kan ada penekanan nih, ada orang yang berteriak termasuk berisik. Nah, Sinta ini adalah orang, di mana posisi Sinta tadi adalah di perpustakaan, gitu. Kita lihat nih, A. Sinta berisik di perpustakaan. Nah, kalimatnya kebalik. Jadi Sinta dulu yang ada di perpustakaan, gitu ya, berarti ini salah. Lalu yang B hanya ada Sinta dan berisik, dan ini pun negasinya, tidak berisik, gitu. Sedangkan Sinta itu tadi berteriak. Ini juga salah, maka sisanya jawaban nomor 2 adalah yang E. Kita cek nih, benar atau tidak. Sinta di perpustakaan dan berisik. Ini sudah memuat ketiga pernyataan ini masuk menjadi satu pernyataan kesimpulan. Jadi jawabannya adalah yang E. Buat teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal nomor 3, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Sama halnya dengan soal tadi, nomor kedua, di sini ada disediakan 3 pernyataan, dan kita akan melakukan penggabungan seperti di soal nomor 2 tadi. Kita lihat. Pernyataan pertama adalah Kartika menyukai bunga mawar. Nah, berarti di sini keharusan ya, bahwa Kartika itu menyukai bunga mawar. Nah, syaratnya di sini yang menyukai bunga mawar juga akan menyukai bunga melati. Nih, akan menyukai juga ya. Nih, juga akan menyukai bunga melati. Jadi kan dari dua ini kita dapat kesimpulan bahwa Kartika itu suka mawar karena ada kata-kata juga ya, berarti di sini dan melati. Nah, sekarang kita fokus ke pernyataan ini, kita sambungkan dengan pernyataan yang ketiga ini. Kartika hanya suka bunga yang harum. Nih, ini adalah suatu syarat khusus bahwa ada kata-kata hanya suka. Berarti sudah kategori bunga yang disukai oleh Kartika adalah bunga yang harum gitu. Berarti kesimpulannya bunga yang disukai Kartika harum. Nah, Kartika suka bunga apa? Tadi mawar dan melati. Berarti bunga mawar dan melati ini kategorinya adalah bunga yang harum gitu. Jadi kita lihat nih kepilihan jawabannya A. Bunga melati tidak harum. Ini tidak bersesuaian ya. Karena faktanya di kalimat ini menunjukkan bahwa mawar dan melati itu harum. Di sini melati tidak harum salah. Yang B, mawar tidak harum juga salah. Yang C, bunga melati disukai banyak orang. Ini keluar dari konteks kata-kata atau pernyataannya. Terus yang D, bunga mawar disukai banyak orang juga sama. Nah, tersisalah yang E. Jawabannya
adalah E. Kenapa? Bunga melati harum. Nah, kan kesimpulannya itu nanti bunga mawar dan melati harum. Nah, walaupun di sini hanya ada bunga melati harum, tetapi pernyataan ini sudah benar. Jadi untuk soal nomor 3 jawabannya E. Untuk teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal nomor 4, semua pemandu wisata pandai berbahasa asing. Stephen bukan seorang pemandu wisata. Jawabannya apakah A. Stephen tidak bisa berbahasa asing? B. Stephen adalah sarjana teknik? C. Stephen bukan seorang sarjana? D. Stephen pandai berbahasa asing? Ataukah E. Tidak ada kesimpulan yang benar? Untuk menjawab soal dengan tipe seperti ini, kebetulan sering muncul di tahun sebelumnya pada tes kedinasan ya. Nah, caranya di sini langsung lihat ada kata-kata semua. Semua. Ini menjadi kata kunci. Ketika ada semua, lalu ada kalimat lagi semua gitu ya, maka nanti kesimpulannya adalah semua. Nah, selanjutnya, jika ada kata-kata semua dipasangkan dengan kata sebagian, maka nanti kesimpulannya adalah sebagian. Nah, kita lihat nih, selain itu di sini ada subjek. Kalau misalkan ada subjek ya, ada subjek, maka nanti kesimpulannya haruslah berbentuk subjek juga. Nah, kita lihat di sini, semua pemandu wisata pandai berbahasa asing, berarti ketika dia itu adalah pemandu wisata, maka dia pandai berbahasa asing. Lalu di sini ada kata-kata Stephen. Berarti jawabannya harus memuat subjek. Subjeknya siapa? Stephen. Kita lihat A, B, C, D itu semua Stephen. Gitu. Nah, sekarang kalimatnya kita lihat nih, Stephen ini bukan seorang pemandu wisata. Sedangkan di kalimat sebelumnya, pemandu wisata yang disebutkan pandai berbahasa asing. Berarti jawabannya kita lihat yang A, Stephen tidak bisa berbahasa asing. Ini sesuai ya. Sesuai itu dalam konteks kalimat ini gitu. Jadi kita berpacu pada kalimatnya. Seperti itu. Terus yang B, Stephen adalah sarjana teknik. Ini sudah keluar dari kalimatnya. Stephen bukan seorang sarjana, juga ini sudah keluar. Stephen pandai berbahasa asing. Ini belum pasti ya. Belum pasti, walaupun gitu sudah dijelaskan bahwa pemandu wisata pandai berbahasa asing, walaupun yang tidak pandai atau bukan pemandu wisata belum tentu tidak pandai berbahasa asing gitu. Itu di luar konteks. Jadi ingat kalau ketemu soal silogisme, teman-teman harus berpaku pada kalimatnya atau pernyataannya. Hindari pemikiran-pemikiran logis menurut kita. Jadi fokus ke kalimatnya saja. Oke, untuk soal nomor 2, jawabannya A. Buat teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal nomor 5, ada 2 pernyataan. Pernyataan 1 atau premis ke-1. Jika hewan peliharaan tidak dirawat dengan baik, maka hewan peliharaan akan mati. Berarti untuk pernyataan 1, bentuknya jika P, maka Q. Di sini jika hewan peliharaan tidak dirawat dengan baik, maka hewan akan mati. Itu hewan peliharaan akan mati. Lalu yang kedua, ini yang akan menentukan kesimpulannya. Hewan peliharaan hidup nih. Berarti kalau dia hidup, berarti di sini negasi ki. Kenapa? Karena si kalimat ki ini dia mati nih, akan mati. Berarti kalau hidup kebalikan dari mati, maka ini adalah negasi ki. Nah, sesuai dengan penjelasan di soal sebelumnya, jika ada bentuk seperti ini ya, jika P maka Q dari suatu pernyataan, maka kesimpulannya adalah bisa Q maka P, atau juga bisa negasi Q maka negasi P. Gitu. Nah, sekarang pernyataan keduanya adalah negasi Q. Berarti kita harus cari ini, negasi dari P-nya. Nah, kita lihat negasi P. Berarti kalimatnya jika hewan peliharaan tidak dirawat. Berarti pilihannya apa?
negasi dari tidak dirawat berarti negasinya adalah dirawat gitu. Di sini berarti sama kebalikannya. Mati berarti hidup. Nah, kita lihat nih, hewan peliharaan tidak dirawat. Ini berarti salah. Lalu yang B nih, dirawat. Ini bisa jadi hewan peliharaan akan mati. Ini tidak ada kata dirawatnya, berarti salah. Yang D, tidak dirawat. Ini salah. Yang E nih, masih ada harapan. Ada kata-kata dirawat. Nah, selanjutnya kita lihat kalimat selanjutnya nih. Maka hewan peliharaan akan mati. Berarti negasi dari akan mati berarti hidup. Di sini tetap mati nih. Berarti ini salah. Tersisa jawabannya adalah yang B. Hewan peliharaan dirawat dengan baik. Gitu. Karena tidak melibatkan hidup atau mati. Karena sudah dijelaskan di negasi sebelumnya. Gitu. Kalaupun di sini mau disertakan hidup atau matinya, berarti harus sesuai. Seperti itu. Jadi kesimpulannya negasi P adalah jika hewan peliharaan dirawat dengan baik. Untuk teman-teman yang mau screenshot soal nomor 5, dipersilahkan. Soal nomor 6, semua siswa kelas X harus berseragam batik. Sebagian siswa yang dihukum adalah siswa kelas X. Nah, tadi sudah disinggung ya, kalau misalkan ketemu semua dan sebagian, maka nanti kesimpulannya adalah sebagian. Nah, kita langsung lihat nih. Kata-kata yang ada sebagiannya berarti itu memungkinkan. Berarti A, B, dan E. Yang C dan D pasti salah. Seperti itu cara untuk menyelesaikannya. Lalu kita lihat nih, semua siswa kelas 10 harus berseragam batik. Berarti siswa kalau dia masuk ke dalam kategori kelas 10, berarti berseragam batik. Nah, di sini sebagian siswa yang dihukum adalah siswa kelas 10 gitu. Dan siswa kelas 10 tadi berseragam batik. Nah, berarti jawabannya kita lihat nih yang A. Sebagian siswa yang berseragam batik bukan siswa. Nah, ini salah ya, bertentangan. Karena yang kelas 10 ini pastilah berseragam batik. Berarti yang A salah. Lalu yang B, sebagian siswa yang dihukum berseragam batik. Berarti ini yang sesuai ya. Yang B. Lalu kita lihat yang E nih, kenapa dia salah. Sebagian siswa yang tidak berseragam batik tidak dihukum. Ini tidak sesuai dengan konteksnya. Maka jawaban untuk soal nomor 6 adalah yang B. Untuk teman-teman yang mau screenshot, dipersilakan. Soal nomor 7, semua penderita penyakit gula tidak boleh banyak makan tepung-tepungan. Di sini ada kata-kata semua, lalu di bawah ada kata-kata paman. Berarti subjeknya adalah paman. Nanti jawabannya haruslah dalam bentuk subjek, yaitu paman. Nah, kita lihat nih, yang tidak ada paman berarti salah. Yang A, tidak ada kata-kata subjek atau tidak ada pamannya. Yang B juga, yang C bisa jadi, yang D bisa jadi, dan yang E bisa jadi. Berarti kemungkinannya ada 3, C, D, atau E. Terus kita lihat nih, paman tidak boleh makan tepung-tepungan. Di sini paman menderita penyakit gula. Nih, semua yang punya penyakit gula tidak boleh banyak makan tepung-tepungan. Berarti ini sesuai ya, bahwa paman tidak boleh makan tepung-tepungan. Alasannya adalah karena paman penderita penyakit gula. Lalu yang D nih, kenapa salah? Paman tidak boleh makan selain tepung-tepungan. Ini kontradiktif dengan pernyataannya. Lalu yang E, paman menderita penyakit gula karena makan tepung. Ini tidak sesuai ya, karena tidak ada di pernyataan disebutkan. Maka soal nomor 7 jawabannya adalah C. Untuk teman-teman yang mau screenshot, dipersilakan. Soal nomor 8, jika Bianca mengajar piano, maka ia juga mengajar musik klasik. Berarti bentuk silogismenya adalah jika, maka. Jika P, maka Q. Jika Bianca mengajar musik klasik, di sini adalah Q, maka Alia belajar bernyanyi. Ini ada pernyataan lain, gitu. Jadi bentuknya seperti ini. Jika P, maka Q, Q, maka R. Kalau teman-teman menemukan pernyataan seperti ini, kesimpulannya adalah seperti ini nih, ditariknya. Jadi kesimpulannya P, maka R.
Nah, di sini Alia belajar filsafat gitu. Kan di sini Alia belajar bernyanyi. Berarti Alia belajar filsafat negasi dari R gitu. Negasi dari R. Dari kalimat ini ada negasi R. Maka nanti kesimpulannya itu haruslah dalam bentuk seperti ini, teman-teman. Negasi, kalau P maka R, atau negasi P maka negasi R. Atau negasi R maka negasi P, gitu. Nah, di sini pernyataannya adalah negasi R. Berarti haruslah negasi P. Kita lihat nih, Bianca tidak mengajar piano. Jika Bianca mengajar piano, berarti ini negasi P-nya. Berarti jawaban nomor 8 adalah yang A. Kita lihat yang B nih, kenapa salah? Alia belajar musik klasik. Ini tidak sesuai. Lalu yang C, Bianca mengajar bernyanyi. Ini juga tidak sesuai. Gitu. Karena yang mengajar bernyanyi itu adalah Alia. Lalu yang D, Alia tidak belajar piano dan filsafat. Ini tidak sesuai. Karena yang belajar piano itu adalah Bianca. Lalu yang E, Bianca mengajar piano. Ini juga tidak sesuai karena ini kalimatnya berbentuk P gitu. Bukan negasi dari P gitu. Maka jawaban nomor 8 adalah yang A. Buat teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal nomor 9, semua wilayah di Sumatera berpotensi menghasilkan tanaman perkebunan yang baik. Di sini ada kata-kata semua. Lalu kita lihat nih, Lampung merupakan salah satu wilayah di Sumatera. Berarti ini objek yang dibuat subjeknya ya, yaitu Lampung. Nah, kesimpulan yang sah adalah berarti harus ada kata-kata Lampung. Berarti yang A ada, yang B ada, tetapi dia di akhir kalimat, sehingga salah. Lalu kita lihat lagi, yang C ini ada nih, Lampung juga. Yang D ada kata-kata Lampung. Yang E juga ada kata-kata Lampung. Nah, berarti kita lihat nih, mulai dari A. Lampung salah satu wilayah penghasil tanaman perkebunan yang baik. Ini sesuai karena hubungannya Lampung merupakan salah satu wilayah di Sumatera. Di sini wilayah di Sumatera. Terus ada kata-kata semua. Berarti berlaku nih. Yang Lampung ini kalimat pertama dia berlaku bahwa bisa menghasilkan tanaman perkebunan yang baik. Maka jawabannya yang A. Sesuai nih, Lampung salah satu wilayah penghasil tanaman perkebunan yang baik. Lalu kita lihat C nih, Lampung berpotensi menjadi wilayah penghasil tanaman perkebunan yang baik. Ada kata-kata berpotensi. Berarti kalau berpotensi itu belum pasti, sedangkan di sini sudah pasti karena ada kata-kata semua. Lalu yang kita lihat yang D. Pasti Lampung wilayah yang menghasilkan tanaman yang baik. Ini kebalik ya. Lampung harusnya Lampung pasti wilayah yang menghasilkan tanaman yang terbaik gitu ya, yang baik maksudnya. Kalau di sini kan pasti Lampung itu kekhususan yang tidak dimuat di pernyataannya sehingga salah gitu. Yang E juga kita lihat Lampung salah satu wilayah yang berpotensi bagi apa nih? Ini salah ya gitu. Karena sama nih, ada kata-kata berpotensi. Maka jawabannya adalah yang A. Buat teman-teman yang mau screenshot, dipersilahkan. Soal nomor 10, jika hewan hidup di darat, ia tidak bisa hidup di air. Jika hewan hidup di air, ia tidak bisa hidup di darat. Kesimpulan yang tepat adalah, apakah A, ada yang hidup di air dan juga di darat, ataukah B, tidak ada yang hidup di air dan juga di darat, ataukah C, tidak ada yang hidup di darat dan juga tidak hidup di air, D, ada yang tidak hidup di air dan juga tidak hidup di darat, ataukah E, tidak ada yang di air dan juga hidup di darat. Untuk soal nomor 10, coba teman-teman selesaikan atau jawab dan coba tulis di komentar ya untuk pilihan jawabannya apakah A, B, C, D, ataukah E. Dan itu dia di video kali ini kita udah membahas 10 soal latihan beserta trik menjawabnya untuk soal silogisme. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan tentunya subscribe biar channel ini terus memberikan
sharing-sharing informasi untuk persiapan latihan soal tes TIU Kedinasan tahun 2024. Dan tunggu video pembahasan lainnya. Terima kasih dan thank you udah nonton. Dadah!